Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Diaz Atari Kermawan bersama kelompok 1 mata pelajaran fisika akan mempraktekkan cara membuat alat uji elektrolit. Tujuan dari pembuatan alat uji elektrolit ini yakni untuk memenuhi tugas praktek mata pelajaran fisika kelas 12. Adapun fungsi dari alat uji elektrolit ini yakni untuk menguji daya hantar suatu arus listrik dari suatu larutan. Perkenalkan, nama saya Darbisya Anida Rahman. Pada kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan pada praktek fisika kali ini. Let's go! Nah, teman-teman, di sini sudah ada alat-alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk ujian praktek fisika pada kali ini. Nah, yang pertama di sini ada pipa 1 inch yang panjangnya 20 cm, yang mana sudah dibolongi di sini sebagai dudukan saklarnit nanti di sini. Kemudian di sini yang kedua ada solasi hitam, korek api, ada baterai 9 volt, ada 2 baterai yang nanti akan kami gunakan sebagai alat elektrodanya. Kemudian di sini ada sambungan yang berukuran setengah inch, ada capit buaya, 2 capit buaya, lalu ini ada tang. Di sini ada obeng. Ini ada saklarnya. Di sini ada sambungan baterai. Kemudian di sini juga ada dudukan lampu dan juga lampu. Dan di sini ada tempat untuk nanti dimasukkan larutan untuk menguji larutan tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita siapkan batang paralon dan 1 buah baterai 9 volt. Di sini dudukan yang tadi sudah disiapkan disambungkan. Nah, setelah disambungkan, baru salah satu ujung dari dudukan disambungkan ke lampu seperti itu. Nah, rangkaian ini yang akan selanjutnya kita masukkan ke dalam batang paralon ini. Nah, kemudian kita masukkan salah satu kabel berwarna hitam dalam capit buaya. Di sini kita bisa lihat ketika capit buayanya dibuka, maka ada bolong kecil. Kita bisa masukkan untuk mengaitkan kabel. Nah, setelah dikaitkan, jangan lupa untuk menutup capit buaya menggunakan selatip atau lakban berwarna hitam. Setelah kita menyambungkan kabel minus kepada salah satu capit buaya, selanjutnya kita sambungkan kabel plus ke kabel yang menyambung dengan dudukan lampu. Kemudian kita masukkan salah satu kabel plus atau kabel dari dudukan lampu pada sambungan capit buaya seperti ini. Kita kembali masukkan pada lubang yang ada. Lalu kita tutup dengan selasi hitam.
Setelah selesai, pastikan semua pasangan kabel itu tertutup dengan lakban. Fungsinya agar tidak terjadi korsleting listrik dan juga menjaga kabel seperti itu. Oke, kemudian masukkan baterai tadi beserta sambungan capit buaya ke dalam paralon. Nah, setelah masuk, pastikan ruang yang ada di sini bisa menyimpan baterai dengan baik, sekaligus juga memiliki ruang untuk nanti memasukkan kabel ke bawah seperti itu. Bisa dilihat. Setelah kita memasukkan baterai, kabel, juga dudukan kabel pada badan alat, yakni paralon dan juga sambungan paralon, selanjutnya kita bisa sambungkan kabel plus dari baterai kepada kabel dari dudukan lampu. Kemudian karena saat ini kami menggunakan saklar untuk on off, maka dari itu kita juga bisa sambungkan tombol on off pada potongan kabel antara dudukan baterai dan juga dudukan lampu seperti itu. Baik, kemudian kita sambungkan antara kabel yang dari baterai dan kabel dari dudukan lampu pada saklar. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk menutup tiap sambungan kabel dengan selasi hitam. Teman, di sini sudah terpasang rangkaian kabel beserta rangkaian kabel pada saklar. Oleh karena itu kita bisa sambungkan dan masukkan sambungan paralon pada paralon, dan juga masukkan saklar pada dudukan saklar yang sudah kita buat. Nah, setelah itu dari batang ini kita sambungkan dengan isolator dari batang karbon. Ini merupakan hasil dari batu baterai yang ukuran 1,5 volt. Kita capitkan. Nah, lalu jangan lupa untuk memberikan solasi juga supaya tidak terlepas. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Revalina Sinti Putri. Di sini saya sudah memegang alat uji elektrolit yang sudah tadi kami buat. Di sini saya akan menguji alat ini apakah berfungsi atau tidak. Di sini saya sudah menyediakan dua larutan. Yang pertama adalah larutan NaCl, yaitu larutan garam, dan ada juga larutan H2O, yaitu larutan air biasa. Nah, saya akan mengujinya. Yang pertama saya akan menyalakan dulu saklar on off-nya. Sekarang sudah saya nyalakan, dan untuk mengujinya saya akan masukkan ke larutan garam terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya, ini lampunya menyala karena dimasukkan kepada larutan elektrolit. Nah, sekarang coba kita masukkan ke larutan yang tidak ada elektrolitnya. Nah, lampunya tidak menyala. Berarti alat yang kita buat ini berfungsi. Nah, kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan adalah bahwa alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kami buat dapat digunakan pada praktikum untuk mengetahui daya hantar listrik larutan. Selain itu, alat ini mudah dibawa kemana saja tanpa takut rusak.
dan kita juga menjadi mengetahui perbedaan listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang dimana perbandingan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, namun larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu larutan elektrolit terjadi proses ionisasi, namun larutan non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Lalu larutan elektrolit, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung. Namun larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gas atau gelembung gas. Lalu contoh larutan elektrolit seperti garam dapur, cuka dapur, air aki, dan garam magnesium. Lalu contoh larutan non-elektrolit, larutan gula, larutan gas, larutan alkohol, dan larutan glukosa. Lalu, adakah zat pengaruh daya hantar listrik dengan jenis zat tersebut? Seorang ahli kimia dari Swedia pada tahun 1887 menjelaskan bahwa larutan elektrolit mengandung atom-atom bermuatan listrik yang bergerak bebas hingga mampu untuk menghantarkan arus listrik melalui larutan. Contohnya ialah larutan garam atau larutan NaCl yang kita gunakan untuk menghantarkan listrik.